Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Pemuda, para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokahnya ngaji, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita, keturunan kita semoga dijadikan anak-anak yang soleh, solihah. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya hajat, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya penyakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang, semoga segera diberi kelunasan. Jangan keras-keras mendak ketoro. Para jamaah yang saya hormati, kita hari ini akan membahas tentang bahtera rumah tangga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho itu artinya adalah ikatan yang sangat kuat. Al-Quran menyebut untuk dua. Satu, ikatan yang kuat itu diberikan kepada orang Bani Israel, yang saking mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih Taurat, dikasih kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan itu adalah mitsaqon ghalidho, ikatan yang kuat. Saking kuatnya Allah akan menimpakan tursina kepada mereka ketika mereka tidak melaksanakan. Sama dengan kuatnya itu adalah ikatan rumah tangga. Makanya ikatan rumah tangga itu dikatakan mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Makanya salah satu ikatan suci dalam Islam yang tidak boleh dijadikan mainan itu adalah nikah. Makanya kata Rasulullah SAW, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga hal yang tidak bisa dijadikan mainan. Seriusnya serius, guyonannya serius. Apa itu? Satu, nikah. Nikah itu seriusnya serius, guyonannya serius. Artinya kalau ada orang jadi wali, mengakadkan nikah, isinya guyonan, tetap jadi nikahnya. Saking Islam itu tidak ingin nikah itu dijadikan mainan, karena nikah itu sangat sakral, sangat suci, dianggap mitsaqon ghalidhon. Jadi kalau ada orang berperan, dia melakukan akad nikah, meskipun itu pemeranan hanya sebatas peran, tapi kalau yang mengakad itu walinya sendiri, itu jadi nikah. Yang kedua, tolak. Makanya hati-hati. Talak itu kata Rasulullah SAW, seriusnya serius, guraunya serius. Jadi kalau ada orang kemudian mengucapkan lafaz talak yang kemudian dibuat guyonan, dibuat gurauan, itu kalau itu dilakukan kepada istri sendiri terjadi. Makanya Masya Allah, ini yang akan kita bahas, karena urusan rumah tangga, urusan pernikahan ini urusan yang kata Allah mitsaqon ghalidho, urusan yang menjadi ikatan yang sangat kuat sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai ikatan suci yang sangat sakral. Para jamaah yang saya hormati, kalau kita bicara bahtera itu tidak lepas ada nahkoda, ada navigator, ada peta, ada bahan bakar, ada bendera. Jadi kalau kita mengibaratkan, kita mengarungi pernikahan itu seperti bahtera, maka bahtera itu harus ada nahkodanya, harus ada navigatornya, harus ada petanya, harus ada bahan bakarnya, harus ada benderanya, supaya bahtera ini sampai ke tujuan tidak karam. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana 5 unsur ini harus menjadikan fungsinya, menjalankan fungsinya masing-masing,
dan kemudian menjadikan nahkoda ini berperan sesuai perannya, navigator juga berperan sesuai perannya, peta juga berfungsi sebagaimana mestinya, bahan bakar dan bendera menjadikan kemudian nahkoda rumah tangga ini menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari bahtera itu mau kemana? Menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu, ini sebelum saya jelaskan, dulu orang Arab itu kalau ada orang nikah, itu doanya adalah bil banin bir rofa wal banin. Semoga hidup enak, semoga banyak anak. Itu doanya orang Arab. Pertanyaan saya, doa hidup enak, doa banyak anak, itu bagus atau enggak? Bagus atau enggak? Belum tentu. Banyak kemudian pasangan rumah tangga itu pecahnya gara-gara hidup enak. Ya Pak enggak? Artinya hidup enak apakah menjamin? Belum tentu. Makanya dulu Aqil, salah seorang kemudian sahabat namanya Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, ketika beliau nikah didoakan birrofa wal banin. Semoga hidup enak, hidup nyaman, banyak anak. Beliau tidak mau. Kenapa kata beliau? Hidup enak, banyak anak, belum tentu itu menjadi jaminan. Banyak anak jadi jaminan? Belum tentu. Nabi Nuh itu menangis gara-gara anaknya Kan'an. Nabi Yakub itu sampai buta gara-gara anaknya. Paham ya? Artinya banyak anak menjadi jaminan kita bahagia? Tidak. Makanya Rasulullah SAW memberikan kita doa. Itu doa bukan banyak anak, doa bukan nyenak. Doa langgeng itu bagus atau enggak? Bagus apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ada pasangan langgeng dunia akhirat, tapi enggak enak. Pasangannya siapa? Pasangannya Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab itu dan istrinya kompak waktu hidup memusuhi Rasulullah, kompak waktu mati masuk neraka. Ya apa enggak? Makanya di Al-Quran dikatakan tabat yada abi labiw watab. Terus sayasla naron dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab dan istrinya disebutkan Al-Quran sayasla naron dzatal lahab. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya langgeng dunia akhirat. Bagus atau enggak? Bagus atau enggak? Belum tentu. Iya apa enggak? Belum tentu. Artinya benar, makanya ini yang harus kita pahami. Doa itu penting. Doa nyaman belum tentu baik. Doa banyak belum tentu baik. Doa langgeng dunia akhirat belum tentu baik. Okay? Makanya Rasulullah SAW kalau ada orang nikah doanya apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doa berkah. Doa berkah itu enak. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan keberkahan ketika kamu nyaman. Lakuma itu ketika nyaman. Artinya kalau kita enak dikasih berkah. Yang namanya berkah itu masuk kepada yang enak menjadi semakin nyaman, masuk yang tidak enak menjadi semakin enak, masuk kemanapun akan menjadikan berkah itu, akan masuk ke apapun akan menjadikan dia itu indah. Wa baraka alaikuma, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kondisimu yang tidak enak. Karena suami istri kadang-kadang diuji tidak enak, kalau tidak dikasih berkah bahaya. Diuji enak, kalau tidak dikasih berkah bahaya. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi kumpul itu dalam kebaikan. Karena ada kumpulnya suami istri itu bukan dalam kebaikan. Contohnya apa? Kumpulnya Abu Lahab dengan istrinya. Paham ya? Artinya rumah tangga itu ada enak, ada ndak enaknya. Itu biasa. Yang penting berkah. Jenengan tahu rujak? Tahu. Rujak itu enaknya kenapa? Apa hanya pedes? Nggak mesti pedes. Ono pedes sih, ono gratis sih pisan. Paham ya? Ono pedes sih, ono bau terasinya. Ada kecutnya,
ada buah manisnya, ada buah segernya, ada kemudian asinnya, ada kemudian manisnya, dijadikan satu, terasa nikmat. Rumah tangga itu seperti itu. Kadang-kadang ono manis-manise, biasane manten anyar. Kadang-kadang ono pedes-pedesi omongane tonggo. Kadang-kadang ono jenenge asin-asine, ono ambu terasine. Tapi kalau dicampur jadi satu, dihidangkan menjadi satu hidangan yang nikmat, akan menjadi makanan yang menjadikan kita merasakan nikmatnya. Itu rumah tangga. Jenengan rumah tangga apik to, ada ndak? Ada atau enggak? Enggak ada. Makanya jalan lurus itu apa? Siratal mustaqim itu apa? Jangan menganggap siratal mustaqim itu jalan lurus tanpa ada halangan, itu keliru. Makanya Al-Qur'an mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Kalau di ayat yang lain minan nabiyyin wasiddiqin. Siapa? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Siratal mustaqim itulah jalannya para nabi, jalannya para syuhada. Itulah yang dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tanya, ada enggak nabi yang hidupnya enak dari lahir sampai mati? Ada enggak? Kecuali Nabi Sulaiman ya. Kecuali Sulaiman. Jenengan kalau punya anak dibacakan surat apa? Surat Yusuf. Pertanyaan saya, seneng nggak anaknya kayak Nabi Yusuf? Seneng nggak? Seneng. Nabi Yusuf itu mulai kecil dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur ketemu orang, ndak dibalik nunang wong tuane malah didol. Setelah dijual, dijadikan budak, malah difitnah. Setelah itu masuk penjara. Pertanyaan saya, jenengan ketika punya anak, baca surat Yusuf, pingin ndak anaknya kayak Nabi Yusuf? Loh, kenapa kok dibacakan surat Yusuf? Oh, pingin ganteng itu. Ini namanya pilih-pilih. Pingin ganteng itu. Kadang-kadang kalau anaknya perempuan dibacakan surat apa? Pertanyaan saya, pingin nggak anaknya kayak Siti Maryam? Ayo. Artinya, jangan menganggap siratal mustaqim itu jalan lurus tanpa ada halangan. Tidak ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin itu ya salah. Jalannya para nabi itu kadang naik, kadang turun, kadang enak, kadang tidak enak. Itu namanya rumah tangga. Paham nggih? Pun. Nah, ini yang akan kita bahas. Para jamaah yang saya hormati, biar kita fokus nanti saya agak bahas hak fakih, hak suami istri ya. Itu pembahasannya agak panjang. Saya fokus kepada ini dulu. Saya punya materi khusus tentang hak suami istri, tapi waktunya nggak cukup. Nah, 5 unsur bahtera inilah yang harus kita posisikan dan kita fungsikan sebagaimana mestinya. Yang pertama, nahkoda. Bahtera rumah tangga itu harus ada nahkodanya. Siapa nahkodanya? Suami. Jangan dibalik. Yang jadi nahkoda, istri. Itu biasanya pakai perasaan. Bang, makanya saya nggak setuju. ATM dipegang istri 100% itu nggak setuju saya. Saya nggak setuju dengan prinsip duitku, duitku, duitmu, duitku. Itu saya nggak setuju. Ketika istri itu kemudian menguasai semuanya, maka nahkoda itu nanti dipegang istri. Nggak ada berbagi tugas. Makanya saya nggak setuju dengan istilah duitku, duitku, duitmu, duitku. Ini biasanya kaidah yang paling disenangi oleh para istri. Nah, ada navigator itu istri. Peta itu nanti ilmu. Kita akan bahas satu-satu. Siapa nahkoda dalam rumah tangga? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Allah menjadikan laki-laki itu sebagai qawwam bagi perempuan karena Allah memberikan anugerah kepada mereka dan Allah kemudian memberikan tugas kepada mereka untuk mencari nafkah. Maka laki-laki itu menjadi pemimpin sifatnya 2. 1, punya keistimewaan bisa menjaga, nomor 2 bisa mencari nafkah. Makanya jangan dibalik. Yang tugas dia cari nafkah itu suami atau istri?
Istri kalau mencari nafkah hanya sebatas membantu. Makanya kalau istri cari nafkah, dia tidak berhak ngasih suami karena haknya istri. Paham ya? Makanya dalam fikih itu nanti ada yang unik. Kalau suami kaya, tidak boleh zakat kepada istrinya yang miskin. Karena istrinya itu nafkahnya ke suami. Tapi kalau dibalik, suaminya kere, istrinya kaya raya, maka istrinya boleh bayar zakat, ngasih zakat ke suaminya. Jadi ada orang kaya ya, perempuan kaya, hartanya miliaran, suaminya tidak punya apa-apa, maka istrinya yang kaya boleh zakat ke suaminya. Kenapa? Karena suami tidak punya harta dan istri tidak berhak, tidak berkewajiban menafkahi suami. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pimpinan dalam rumah tangga itu suami. Meskipun suami tidak boleh otoriter. Paham ya? Makanya jenengan kadang-kadang memutuskan sesuatu itu dibuat skenario. Contoh, anak jenengan pingin apa? Bapaknya di luar kota. Dibuat skenario, Pak, anaknya nanti minta ini. Nanti saya pura-pura izin ke bapak. Supaya anak dari kecil belajar bahwasanya kalau dia laki-laki, dia qawwamnya. Contoh, anak mau apa? Mau beli mainan, mau beli sesuatu. Buat skenario ke suaminya. Andaikan suaminya di luar kota, Pak, nanti saya telepon ya. Pura-pura saya mau minta izin, anaknya mau minta beli sesuatu. Nanti yang menentukan bapak. Meskipun nanti menentukannya musyawarah. Supaya jelas siapa nahkodanya. Jangan rebutan nahkoda. Bahtera itu kalau rebutan nahkoda, kira-kira sampai tujuan atau enggak? Enggak sampai. Jadi harus ada bagi tugas. Siapa nahkoda, siapa navigator. Jangan kemudian suami juga ingin jadi nahkoda, istri tidak mau kalah. Akhirnya yang namanya bateranya mau ke selatan, nahkoda yang suami, yang istri mau ke nahkoda ke utara. Kira-kira nyampe enggak? Enggak nyampe. Makanya Al-Quran kemudian menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah imam, makmumnya adalah istri. Pun. Kira-kira makmum itu ikut imam atau imam yang ikut makmum? Makmum ikut imam, tapi imam harus tahu diri. Makanya Rasulullah SAW ketika imam terlalu lama disalahkan karena nggak tahu makmum. Paham ya? Jadi imamnya itu suami, tapi suami harus tahu makmum. Kondisi makmum harus diketahui. Pun. Para jamaah yang saya hormatkan, dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir dikatakan, wal qawwam alladhi yaqumu ala sya'ni syai'in wa yalih wa yuslih. Yang dimaksud qawwam itu adalah orang yang mengurus, menjaga, melindungi dan memperbaiki. Ini tugas. Mengurus, menjaga, melindungi, memperbaiki. Kemudian kata beliau, wa qiyamur rijal 'ala nisa huwa qiyamul hifzi wad difa wa qiyamul iktisab wal intaj al mali. Tugas laki-laki sebagai qiyam sebagai qawam, kata beliau adalah satu, tugasnya al-hifdzu, menjaga. Yang kedua, ad-difa, membela. Jadi kalau ada istri bermasalah, suami siap membela kalau benar. Kalau ada istri yang butuh perlindungan, suami harus siap badan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam hadis, termasuk mati syahid adalah orang yang mati karena membela kehormatan keluarga. Jadi kalau umpama ada orang ganggu istrinya, mau kemudian melecehkan istrinya, suaminya nggak terima, sampai kemudian terjadilah kemudian pembunuhan, maka si suami yang membela istrinya, kata Rasulullah SAW, termasuk mati syahid. Karena tugas suami adalah al-hifdzu, menjaga, ad-difa, membela, yang ketiga baru mencari nafkah. Paham ya? Jadi tugasnya suami itu memasang badan. Istri kemudian butuh perlindungan, dia menyiapkan bahunya untuk dijadikan sandaran istrinya. Ketika istri kemudian butuh curhatan, dia menjadi pendengar baik supaya istrinya tidak kemudian mengeluh dan bercurhat ke tetangga, apalagi ke media sosial. Loh, kalau suami tidak menjadi pendengar yang baik,
Jangan salahkan istri curhatnya di media sosial. Kalau istri sudah curhat di media sosial, itu biasanya masalahnya selesai, komporisnya belum selesai. Oke. Yang bahaya itu komporis. Kadang-kadang kalau sudah di media sosial, suami istri sudah berdamai. Karena sudah masuk media sosial, temannya tahu, tetangganya tahu, saudaranya tahu, suami istri selesai, tapi komporisnya belum selesai, bagian murupi kompor. Paham ya? Makanya suami harus siap menyiapkan telinganya, menyiapkan bahunya untuk jadi sandaran, menyiapkan hatinya untuk kemudian menerima curhatan istri. Karena tugasnya suami adalah al-hifdzu wad-difa. Dia melindungi dan dia membela seorang istri. Paham ya? Pun. Para jamaah yang saya hormati, tugas nahkoda itu tugas utamanya secara global adalah Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Nahkoda itu harus memastikan bahteranya selamat sampai tujuan, tidak karam, tidak sampai terbakar, tidak sampai masuk ke api neraka. Maka semua aktivitas yang ada di kapal, di nahkoda, yang dilakukan oleh nahkoda di bahtera harus mengarah ke sini. Ketika dia memimpin, memimpinnya adalah mengarah kepada ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana bahteranya dipimpin menuju surga, bukan menuju neraka. Ketika dia mendidik, mendidikannya harus berdasarkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ketika menafkahi juga harus berdasarkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau ketika menafkahi bukan hanya kenyang, tapi bagaimana setelah kenyang selamat. Paham ya? Makanya kadang-kadang saya sering ngomong, korupsi itu biasanya bisa dimulai dari rumah tangga. Kalau setiap istri itu setiap pagi ngomong kepada suaminya dengan kata-kata lembut, wahai suamiku, aku antar kepergianmu dengan cinta dariku. Jangan engkau bawa kecuali yang halal. Karena aku dan anakmu masih kuat menahan lapar, tapi aku dan anakmu tidak kuat menahan panasnya api neraka. Insya Allah tidak akan ada orang korupsi. Suamiku, aku lepas kepergianku dengan cinta, I love you. Tidak ada orang korupsi. Korupsi itu muncul kalau pagi-pagi sebelum kerja istri ngomong, Mas, sampean kerja pirang wulan, sampean kerja pirang tahun, sepeda motornya ndak ganti-ganti. Tonggomu orang minggu kawet kerja, ganti mobil wis ping 3. Mek ndak gawa ake atau anda ketok wajahmu, haram bagiku Mas. Insya Allah banyak yang korupsi. Kenapa? Karena mereka lupa tujuan utama bahtera itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi semua aktivitas di bahtera rumah tangga harus mengacu kepada ku anfusakum wa ahlikum naro. Ketika memimpin harus memastikan yang dipimpin selamat dari neraka. Ketika mendidik, didikannya adalah yang mengarahkan untuk masuk surga bukan ke neraka. Ketika menafkahi, bicaranya adalah bagaimana memberikan nafkah yang ketika diberikan selain mengenyangkan tapi menyelamatkan. Ketika menjaga, menjaganya adalah dari panasnya api neraka. Ketika mengasihi, tujuannya juga sama, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini yang harus menjadi visi bersama suami istri. Dan ini yang bisa memastikan adalah suami. Dengan cara apa? Memimpin yang baik, mendidik yang baik, menafkahi. Makanya suami itu kalau ada taklim wajib ngajak istri. Paham gak? Loh iya, saya sering ngomong ke jamaah saya, jangan sampai suami itu mek nang mall, anaknya dicangking. Nang pengajian, anaknya tidak teman dicangking. Mek nang tempat wisata, gandengan sampai bojone erat. Tapi nang pengajian, bojone tidak teman dijak. Ini berarti tidak ingin mengajak kepadaku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ada kajian-kajian seperti ini, paling bagus itu suami istri itu ikut. Kenapa? Supaya punya visi bersama. Paham ya? Makanya ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Jangan sampai kita itu jadi soleh hanya kita, pasangan kita tidak soleh. Jangan sampai kita yang jadi soleh, anak kita agak pastikan tidak soleh. Pun, lanjut. Karena waktunya terbatas. Nah, tugas istri itu navigator.
Makanya Al-Quran kemudian melanjutkan, fassalihatu qanitat hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Karena itulah wanita yang solehah ialah wanita yang taat, wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, dan dia mampu menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Nahkoda ketika istirahat, maka navigator menjalankan fungsinya sebagai pengganti. Sama dengan istri ketika suaminya di luar, dia yang kemudian harus bisa menjaga dirinya, menjaga rumah tangganya, menjaga anaknya ketika nahkodanya tidak ada di rumah. Makanya Rasulullah SAW dikatakan, perempuan terbaik itu seperti apa? Rasulullah SAW mengatakan, allati tasurruhu idza nadhara. Perempuan terbaik itu adalah perempuan yang ketika engkau melihat wajahnya, engkau merasa gembira. Bojone sampeyan mulai kerja, ketok sampeyan penat kerja hilang semua, itu menunjukkan kesolihan jenengan. Mek mulai kerja sampean perenguti, bojone tambah panas, itu menunjukkan ketidaksolihahan seorang istri. Karena Rasulullah SAW mengatakan istri solihah yang terbaik adalah kalau engkau pandang wajahnya, bebanmu akan terasa ringan. Ketika engkau pandang wajahnya, bidadari-bidadari di luar, luntur semua kecantikannya karena mencukupkan dengan kecantikanmu. Dan cantik itu tidak harus cantik fisik. Suami itu kadang-kadang dilayani dengan baik itu. Godaan di luar itu selesai semua. Tapi kalau sampeyan istrinya, sebagai seorang istri, suami wis digudo tek jopo, sampeyan prenguti, dang-dang metu. Paham gak? Makanya kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nadhara. Suami istri itu yang baik bagi suaminya adalah ketika dia pandang wajahnya, maka dia akan menjadi senang, dia akan merasa lega dan lain sebagainya. Wa tuti'uhu idza amara. Ketika engkau perintahkan, maka dia menuruti perintahmu. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia kemudian tidak pernah menyelisihi engkau ketika engkau kemudian melakukan sesuatu baik pada dirinya maupun hartanya. Ini tugas navigator. Makanya Pak, Ibu, ini tugasnya istri itu penting. Istri itu kata Rasulullah itu pernah mengatakan, kalau seorang laki-laki di luar itu tergoda, segera pulang, selesaikan hajatmu pada istrimu, karena istrimu punya yang kamu lihat di luar. Loh, kalau suami butuh, istri merengut, ini bahaya, Pak. Istri tidak bisa masak, suami masih bisa makanan di luar. Istri tidak bisa nyapu, masih ada robot yang bisa nyapu sendiri. Tapi kalau urusan itu istri tidak menyediakan, ini sangat bahaya, karena di luar itu haram semua. Paham ya? Makanya ini keluarga itu harus dijaga benar. Tugasnya navigator itu adalah usahakan setiap istri kemudian menyambut suaminya, setiap melihat dia, suaminya bebannya hilang semua. Rasulullah SAW itu ketika beliau di Gua Hira, ketemu malaikat Jibril itu kan gemeteran. Ketika pulang, apa yang dilakukan Rasulullah? Zammiluni, zammiluni. Beliau kemudian tidur di pangkuan Ibunda Khadijah. Makanya sejarah Sirah Nabawi itu indah, Pak. Coba Siti Khadijah kayak ibu-ibu zaman sekarang, Pak. Mungkin Sirah Nabawi beda ceritanya. Paham gak? Loh, bener. Masya Allah. Makanya seorang istri itu, Masya Allah, bebannya Rasulullah SAW itu ketika beliau kemudian di Gua Hira itu hilang seketika, luntur seketika. Ketika memandang Siti Khadijah, itu setengah bebannya sudah hilang. Nah, kalau kita memandang istri kadang-kadang bukan setengah beban kita hilang, setengahnya lagi kemudian bertambah 2 kali lipat. Nah, ini yang kemudian tugasnya navigator yang harus dijalankan. Pun kata ulama, yang dimaksud menyenangkan itu adalah lihusniha zahiran au lihusni akhlaqiha batinan. Bisa jadi karena wajahnya, bisa jadi karena akhlak batinnya. Istri menyenangkan ketika dipandang, bisa jadi wajahnya biasa, tapi akhlaknya menjadikan hatinya suami tenang. Makanya kemudian ini yang harus dibiasakan. Pun, lanjut. Ilmu sebagai peta. Kita mengarungi sebuah bahtera, itu butuh peta supaya sampai ke tujuan.
Kalau kita tidak punya peta, kita akan terombang-ambing selama-lamanya di dalam lautan. Apa petanya? Petanya adalah ilmu. Makanya kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dikatakan babul ilmi qoblal qaul wal amal. Pentingnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Makanya rumah tangga itu butuh ilmu. Jenengan kerja itu butuh ilmu enggak? Butuh ilmu, apalagi berumah tangga yang sama-sama nggak tahu. Jenengan menjadi seorang manajer butuh ilmu enggak? Apalagi menjadi seorang ayah. Jenengan ketika menjadi seorang karyawan butuh ilmu enggak? Apalagi menjadi seorang istri, apalagi menjadi seorang suami. Bismillah. Makanya ilmu itu penting, Pak. Ilmu itu ngaji. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Makanya saya itu senang dengan kisahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu 1 minggu sekali ada waktu satu keluarga. Beliau itu anaknya sedikit, cuma 13. Jadi ikut KB. Sama saya, abah saya itu ikut KB. Abah saya ikut KB, makanya anaknya 10. Saya usia 13 itu sudah punya adik 9. Jadi saya anak pertama, karena abah saya ikut KB, keluarga besar, bukan keluarga berencana. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu punya anak 13. Itu beliau setiap 1 minggu sekali itu ada pelajaran ilmu, Pak. Beliau makan dengan kesibukannya beliau ya, ngurusi negara, ngurusi macam-macam. Wong beliau di sejarah itu selama 3 tahun itu tidak pernah mandi junub, saking sibuknya ngurusi negara. Beliau itu tidak pernah tidur nyenyak. Makanya beliau itu sejarah mencatat wafatnya itu karena kondisi fisiknya yang sangat buruk, saking mikirnya negara. Itu pun beliau punya kesempatan 1 minggu sekali kumpul sama istri dan anaknya 13. Waktu makan bersama itu, apa yang dilakukan? Taklim bersama. Gantian baca Quran, beliau baca Quran, anaknya mendengarkan, beliau menjelaskan, anaknya mendengarkan. Gantian, Pak. Supaya yang namanya rumah tangga itu tahu petanya. Ini luar biasa ini. Nah, jenengan itu kalau bisa ngobrol sama bojo itu ojo urusan tabungan tok. Kadang namanya urusan tabungan tuh Masya Allah teliti. Wong anake nabung selisih 1000 iku teliti. Tapi urusan sholat, kita pernah ndak marah sama anak gara-gara sholat? Tapi kalau anak kita ngilangkan uang 1 juta, marah ndak? Jangankan 1 juta, sandale hilang iku lho. Gagangi sepatu, gagangi sapu, putung kabeh. Apakah harga sandal lebih mahal dibandingkan anak? Apakah harga sholat lebih mahal dibandingkan uang 100.000? Kita pernah nggak marah anak kita nggak ngaji, nggak sholat? Tapi kita sering marah kalau anak kita ngilangkan uang 100.000. Kalau anak kita ngilangkan sandal. Makanya pentingnya ilmu itu kita bisa tahu prioritas itu penting. Makanya anak tahu ilmu, suami tahu ilmu, istri tahu ilmu, supaya petanya jalan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pingin hidup di dunia nyaman, maka dia butuh ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang kemudian pingin akhiratnya terjamin, maka harus butuh ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses dunia akhirat, butuh ilmu. Mustahil orang kemudian bisa jalan tanpa ada peta. Mustahil orang bisa sampai tujuan kalau tidak ada penerang. Apa peta dan penerangnya? Ilmu. Kita jalan di kegelapan malam, tidak mungkin kita akan sampai kalau kita tidak punya penerang. Apa penerangnya jalan kita? Ilmu. Paham ya? Pun. Selanjutnya, bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Iman. Iman ini, Pak, bahtera itu bisa jalan kalau ada bahan bakar. Bahtera rumah tangga bisa jalan kalau ada iman. Iman inilah yang kemudian kalau ada orang terperosok bisa bangkit karena punya iman. Iman inilah yang kemudian orang diuji bisa bangkit karena ada iman. Dengan iman inilah yang kemudian suami istri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan masih bisa jalan menuju surga karena iman. Makanya kata ulama, beliau mengatakan iman inilah yang menjadikan manusia hidupnya sempit di dunia akan terasa nikmat ketika dia di akhirat karena iman.
Kekuatan iman inilah yang menjadi bahan bakar bahtera kita bisa jalan sesuai rencana. Makanya imannya harus diperkuat. Dan iman itu bisa naik, bisa naik turunnya iman itu tergantung amal perbuatan dan pengajian. Makanya jenengan kalau imannya turun itu berarti chargernya kurang lama. Chargernya iman di mana? Di majelis taklim. Paham nggih? Pun. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ajaban li amril mukmin. Bahasanya amril mukmin. Orang mukmin itu selalu mengagumkan. Kalau dikasih enak dia bersyukur. Tapi kalau dia dikasih yang tidak enak dia bersabar. Semuanya indah kalau pakai iman karena bahan bakarnya cukup. Paham nggih? Makanya saya sering ngomong, ini mungkin pernah saya sampaikan. Nah, terakhir ini nanti saya ini ada tipe, saya pernah cerita ya. Ada tipe perempuan 4 masuk surga, Pak. Sudah ya? Pernah cerita? Belum. Baru pertama masuk surga cerita. Kata Rasulullah SAW, ada 4 pimpinan surga, perempuan pimpinan surga. Ini menggambarkan gambaran perempuan nanti di dunia. 1, kata Rasulullah SAW, pimpinan surga itu 1 Siti Khadijah. Ini gambaran, semuanya gambaran iman, Pak. Gambaran nahkoda yang jalan gara-gara iman. Dengan segala kondisi. 4 ini menggambarkan kondisi yang berbeda. Tapi dengan iman bisa sampai tujuan. 1, Khadijah. Menggambarkan perempuan yang kemudian di dunia beruntung, di akhirat beruntung. Di dunia kaya raya, punya suami Rasulullah, podo kaya rayanya, sama-sama soleh-solehanya, di dunia baik, di akhirat masuk surga. Ini gambaran ideal. Paham nggih? Mungkin ada di antara kita seperti ini, tapi jarang. Tapi saya doakan semuanya seperti ini. Paham? Meskipun bukan sekarang, nanti-nanti. Paham nggih? Pun. Tipe yang kedua, Pak, Fatimah. Kata Rasulullah SAW, pimpinan surga yang kedua, Fatimah. Menggambarkan sama-sama soleh-solihah, sama-sama kuat imannya, tapi oleh Allah dikasih ujian keterbatasan materi. Karena Siti Fatimah itu punya suami namanya Ali. Ali itu terkenal miskinnya. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib itu dikatakan Abu Turab gelarnya. Kenapa? Karena pernah Sidina Ali itu dicari oleh Rasulullah, ketemunya di masjid. Tidur di masjid, dulu Masjid Nabawi tidak pakai AC, tidak pakai keramik, dulu lantainya adalah tanah. Maka Sayyidina Ali itu di masjid tidur penuh debu, makanya Rasul dipanggil Abu Turab, bapaknya debu. Ali bin Abi Thalib pernah ketinggalan jamaah karena gantian pakaiannya dengan Siti Fatimah. Pernah tidak makan 3 hari 3 malam, itu Sayyidina Ali, tapi sama-sama masuk surga. Gambaran orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan secara iman kuat tapi secara materi kekurangan, tapi sama-sama masuk surga. Tipe ketiga, tipe yang kurang beruntung di dunia tapi beruntung di akhirat. Siapa? Asiyah imro'atu Fir'aun, bojone Fir'aun. Istrinya solihah, iman, bojone ndak iman. Ini kan ada perempuan bojone didelok ya ndak kerja, diseneni malah tambah muring-muring, didelok ae, Masya Allah untung si urip. Ada nggak seperti itu, Pak? Itu. Tapi santai, bisa masuk surga kalau sabar. Yang penting punya iman. Makanya orang keluarga itu, Pak, ada yang masuk surga, jalurnya beda, tapi sama-sama surga. Ada salah seorang perempuan cantik dapat suami jelek. Kata suaminya, "Dek, insya Allah kita pasangan yang masuk surga bareng-bareng." Kok iso, Mas? Aku iki dik masuk surga. Karena apa? Karena syukur, Dek. Elek koyo aku iso awak koyo awakmu. Awakmu, Dek, insya Allah masuk surga. Loh, kok iso, Mas? Oleh sabar oleh koyo aku. Wong sabar, wong syukur, podo-podo masuk surga. Artinya kan ada penemuan yang mungkin, makanya jangan kalau punya suami yang nggak baik itu wis sampean eling Asia. Pokoknya nggak kayak Fir'aun, wis untung aku. Karena Asia itu masuk surga, istrinya Fir'aun. Nah, okay? Tapi dengan sabar dia bisa masuk surga. Ada tipe ketiga. Tipe keempat siapa? Maryam, menggambarkan perempuan yang tidak bersuami. Jadi Rasulullah itu menggambarkan perempuan surga itu ada 4 model. Semuanya bisa masuk gara-gara iman, karena bahan bakarnya iman. Enak bahan bakar iman selamat, dan enak bahan bakar iman selamat. Nah, okay? Makanya iman ini harus dipupuk terus
dengan cara ikut taklim. Pun terakhir. Nah, kapal itu yang akan dilihat adalah benderanya. Benderanya adalah akhlak. Sealim-alimnya orang, kalau nggak punya akhlak, itu ibarat tidak ada benderanya, Pak. Tidak akan dilihat. Paham ya? Maka rumah tangga, mau kaya-kaya apapun, mau sukses kayak apapun, tidak punya akhlak, tidak dianggap oleh masyarakat. Makanya Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqah. Orang yang imannya paling sempurna, kata Rasulullah, orang yang akhlaknya paling baik. Makanya mohon maaf, saya itu paling nggak setuju kalau ada orang yang kemudian setelah ngaji semakin fasih nyalah-nyalakan orang. Orang yang semakin berilmu semakin fasih menghujat orang. Karena iman itu berbanding lurus dengan akhlak. Paham nggih? Makanya orang yang beriman itu semakin mampu menjaga lisannya. Rasulullah SAW itu pernah melewati ada 2 jenazah. Jenazah yang pertama yang adalah jenazahnya perempuan. Kata sahabat, innaha sha'imah qa'imah. Jenazah perempuan ini perempuan yang ahli sholat, ahli puasa. Bukan hanya yang wajib, sak sunnah-sunnah dilakukan. Walakinnaha tu'dhi jaroha. Cuma lesannya tajam nang tonggo. Jempole kayak harimau. Mek buat status iku sak warga tersinggung. Mek kirim WA sak grup iku metu kabeh. Maka apa kata Rasulullah SAW? Innaha finnar, tempatnya bukan di surga tapi di neraka. Karena sholatnya tidak bisa mencegah dia untuk tidak berkata kotor. Karena puasanya tidak bisa menjadi tameng untuk tidak berperilaku kotor. Karena haji dan umrohnya tidak bisa merubah perilaku jeleknya menjadi perilaku baik. Maka orang paling baik tidak dilihat dari seberapa banyak dia masuk masjid. Orang baik bisa dilihat dari seberapa banyak perubahan baik yang dia lakukan setelah dia keluar masjid. Paham ya? Makanya akhlak ini yang paling utama. Makanya Rasulullah mengatakan liutammima makarimal akhlak. Tujuan aku diutus adalah menjemurkan akhlak. Jadi nahkoda rumah tangga itu, Pak, benderanya akhlak. Orang itu melihatnya akhlak. Mau sukses mau tidak sukses, kalau akhlaknya bagus orang nggak lihat. Ada orang tidak sukses secara materi, lihat akhlaknya bagus, orang akan melihat dengan pengagungan. Orang yang sukses secara materi tapi yang punya akhlak, orang akan memandang dengan sebelah mata. Karena benderanya adalah akhlak. Makanya Rasul mengatakan, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni mahasinukum akhlaqo. Kelak yang paling dekat denganku surganya, yang paling aku cintai, kata Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah mengatakan, inna rajul la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaim al-qaim. Orang yang ibadahnya pas-pasan dengan akhlaknya yang baik bisa mengalahkan orang yang rajin puasa, rajin qiyamul lail. Masya Allah, Pak. Ngapunten sangat. Penyakitnya orang ahli ibadah itu satu. Apa? Ujub. Gampang ngeremehno orang. Kalau tidak percaya jenengan. Jenengan rajin jamaah, sholat jamaah nang masjid. Wis aja suwe-suwe sak wulan ae. Ketok wong nongkrong tek kafe, atine sampean ngomong apa? Urip sepisan, ngopa-ngopi ndak koyo aku ahli jamaah. Iya apa ndak? Itu penyakit. Setan tuh pinter, Pak. Setan tuh pinter. Setan tuh ndak vulgar. Setan kalau ada orang yang ahli jamaah, ahli sholat, ndak mungkin dilarang. Jamaah, tapi tak rusak nanti. Dengan cara apa? Dibuat ujub, dibuat ngeremehkan orang. Iya apa enggak? Wes. Contoh kedua, jenengan ahli sholat tahajud. Ojo suwe-suwe, sak wulan. Coba cek hatinya jenengan. Paling ngomong, koyo sak kali kepiting iki sing paling soleh ayo aku tok. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Loh bener. Saya pernah, Pak, ditanya oleh jamaah, Pak, Ustadz, saya itu Ustadz punya orang tua, bapak saya Ustadz, tidak mau sama saya ajak jamaah ke masjid, Ustadz. Saya marahi Ustadz. Saya bilang, yang salah bukan bapak sampean. Loh kok bisa gitu Ustadz? Oh saya bagus Ustadz. Saya tanya, jamaah sunnah atau wajib? Jamaah sunnah atau wajib? Sunnah. Orang sholat tanpa jamaah sah atau enggak? Sah kan?
Artinya bapak sampean salah atau enggak? Enggak salah, tapi kurang baik. Anda sebagai seorang anak mencaci bapak yang enggak sholat jamaah, itu dosa besar. Kadang-kadang orang soleh itu, Pak, menjadikan kesolehannya untuk kemudian merendahkan orang lain. Itu penyakit yang harus sama. Orang punya ilmu juga sama, Pak. Saya juga kayak orang yang punya ilmu juga sama. Penyakitnya orang punya ilmu itu apa? Mek kongkon ngomong, pinter. Kongkon ngurungono, dapat gelem. Lah bener, Pak. Banyak penceramah-penceramah itu, Pak. Kalau suruh ngomong, sak jam rong jam, kuat. Coba ditegur, perasaan. Jadi semua orang itu setan punya penyakit. Orang punya ilmu penyakitnya apa? Ngomong pinter, ngurungon enggak pati pinter. Makanya Pak, saya sendiri itu saya wajibkan ngaji, Pak. Saya 1 bulan sekali itu ada pengajian alumni itu, saya wajibkan ikut, Pak. Kenapa? Kalau enggak gitu, Pak, penyakit tuh muncul. Jangan juga sama. Penyakitnya orang soleh itu seperti itu. Paham ya? Makanya akhlak ini penting, Pak. Makanya apa akhlak itu kata ulama? Intinya 3. 1, husnul khuluq. 1, bastul wajhi. Wajah yang sumringah. Makanya kalau sampai tidak bisa ngasih sedekah ke orang, minimal mek ketok uang, ojo cemberut ae, Pak. Paham nggih? Ketok senyumi, meskipun otangnya akeh ketok senyumi. Ojo diketok otange. Paham nggih? Punya masalah jangan dicampakkan masalahnya, tampakkan wajahnya, karena husnul khuluq itu intinya 3. 1, bastul wajhi. Yang kedua, badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Kalau kita nggak bisa ngasih kebaikan, jaga diri kita untuk tidak merugikan orang lain dengan ucapan dan perbuatan kita. Inilah bendera nahkoda kita akan dilihat orang lain. Pun ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Ada? Kalau nggak ada saya tutup. Nah, kalau nggak tanya itu kemungkinannya 2. Ngerti atau nggak ngerti? Ya, ada yang mau tanya? Oh iya, mana? Ayo yang mau tanya. Monggo. Enggak jadi. Cekap? Oh, udah ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita Allah jadikan orang yang soleh solihah, orang yang istiqomah dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita anak-anak yang soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna bina Muhammadun abduka rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna bina Muhammadun abduka rasuluk. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.